warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita sehingga kita sehat tanpa kurang suatu apapun. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Yuk kita telusuri. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari teks biografi ini adalah peserta didik dapat memahami teks biografi baik struktur maupun kaidah kebahasaannya, sehingga dapat menyusun teks biografi berdasarkan informasi penting yang terdapat pada tokoh dengan cermat, kritis, dan penuh rasa ingin tahu. Biografi merupakan cerita ulang yang terjadi pada masa lampau yang menceritakan tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh yang berjasa, dikembangkan secara narasi objektif. Unsur dari teks biografi ini diantaranya yaitu 1. Tokoh, latar, dan alur. Secara sekilas, unsur biografi ini sama dengan unsur cerpen atau novel, akan tetapi keduanya berbeda. Biografi disusun berdasarkan data faktual, sedangkan cerpen atau novel bersifat imajinatif. Karakteristik biografi. Yang pertama, fungsi biografi. Fungsi biografi yaitu 1. Memberikan pelajaran hidup yang bermanfaat melalui permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang kedua, menjadikan cermin atas keunggulan tokoh dan kesuksesan yang diraih oleh tokoh tersebut. Karakteristik biografi berikutnya adalah struktur biografi. Struktur biografi yang pertama orientasi, kedua kejadian penting, ketiga reorientasi. Orientasi berisikan tentang pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika tokoh kecil atau keadaan keluarga tokoh. Kejadian penting berisikan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis baik urutan waktu maupun peristiwa yang dialami tokoh. Reorientasi berisikan komentar evaluatif atau simpulan mengenai peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Karakteristik biografi berikutnya adalah kaidah kebahasaan biografi. Yang pertama, pronomina personal. Penggunaan pronomina personal lebih ditekankan pada kata ganti orang ketiga, tunggal atau jamak seperti ia, dia, mereka, atau nama tokohnya langsung. Kemudian penggunaan verba tindakan. Di sini dapat dicontohkan seperti penggunaan kata kerja menulis, melakukan, belajar. Verba tindakan adalah menyangkut pada perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian penggunaan kata deskriptif atau adverbia yang bersifat untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat tokoh, seperti sifat gigih, berani, kreatif, cerdas, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kata kerja pasif. Penggunaan kata kerja pasif ini berfungsi untuk menjelaskan peristiwa yang telah dialami oleh tokoh yang sebagai subjek dari teks tersebut. Misalnya penggunaan kata dicintai, dikenang, dihormati. Kemudian berikutnya kaidah kebahasaan verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang diwakilkan oleh penggunaan kata kerja menguasai, menyukai, menuding, diilhami, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah penggunaan konjungsi dan preposisi, kata depan dan kata penghubung. Nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, contoh sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Demikian karakteristik teks biografi. Berikutnya adalah keteladanan dalam teks biografi. Keteladanan dalam teks biografi berfungsi untuk memperoleh inspirasi. Kita dapat belajar dari perjuangan tokohnya dalam meraih cita-cita. Yang kedua, keteladanan mendapatkan pelajaran hidup. Kita dapat belajar tentang keteladanan bagaimana tokoh dalam kehidupan kesederhanaannya, kerendahan hatinya, ketegaran, dan kejujuran. Nilai-nilai keteladanan tokoh ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Pola penyajian karakter unggul disajikan secara langsung dan tidak langsung. Silakan kalian cermati
untuk kutipan karakter unggul dalam penyajian secara langsung. Sudah? Setelah kalian cermati, apa yang kalian dapatkan? Ya, karakter unggul dari kutipan tersebut kalian mendapatkan bahwa Kartini memiliki karakter unggul pandai, rajin, belajar, dan semangat. Berikutnya, apa yang kalian temukan karakter unggul di sini? Ya, kalian dapat menemukan karakter unggul dari Kartini adalah kepedulian antar sesama yang tinggi, rasa ingin maju, serta usaha untuk perubahan yang lebih baik. Demikian pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Terakhir adalah menyusun biografi. Menyusun biografi, yang pertama tentukanlah tokoh yang akan kalian susun biografinya. Kemudian, kalian catat bagian-bagian penting atau pokok informasi yang terkait dengan tokoh dari berbagai sumber. Mulai dari latar belakang kehidupannya, riwayat pendidikannya, sampai dengan karya-karyanya. Setelah semuanya kalian catat, kemudian kalian kembangkan pokok-pokok informasi tersebut dan kalian susun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita akan cermati teks biografi Raden Ajeng Kartini. Sudah siap? Yuk. Silakan kalian baca bagian orientasi dari teks biografi Raden Ajeng Kartini, kemudian kalian temukan informasi penting dalam orientasi ini. Sudah? Bagian pentingnya apa? Ya, betul. Kalian dapat temukan di sini bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan merupakan pahlawan nasional Indonesia. Berikutnya, Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dan meninggal 17 September 1904 di Rembang. Berikutnya, Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Informasi penting berikutnya, Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, kandung dan tiri. Berikutnya, Kartini bersekolah di ELS sampai dengan usia 12 tahun. Ini bagian orientasi, informasi penting yang bisa kalian ambil. Berikutnya, perhatikan, cermati informasi penting pada struktur rangkaian peristiwa. Ya, apa yang kalian temukan? Oke, yaitu kemampuan Kartini dalam berbahasa Belanda. Kemudian, Kartini sangat tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Eropa, sehingga ia timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Selain itu, Kartini bukan hanya tentang emansipasi wanita, juga tentang masalah sosial umum. Sehingga Kartini berjuang untuk wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Itu informasi penting dari struktur rangkaian peristiwa. Berikutnya, terakhir, reorientasi. Informasi pentingnya dapat kita temukan. Ya, kita simpulkan bahwa Raden Ajeng Kartini ini tahu betul kondisi perempuan pribumi yang dihambat oleh budaya Jawa, sehingga perempuan pribumi ini tidak dapat maju dan tidak memiliki kebebasan, sehingga dia berusaha untuk berjuang agar wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Disimpulkan juga Kartini ingin mengungkapkan keinginannya menjadi seperti kaum muda Eropa yang bebas belajar, kaum wanitanya. Demikian. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya. Cermati, kaidah kebahasan apa yang kalian temukan di sini? Ya, betul, pronomina personal, yaitu kata beliau. Kemudian apa lagi? Iya. Kemudian
Ya, kalian temukan lagi beliau. Kemudian selain pronomina persona, kalian juga temukan ada verba kopulatif. Di sini kita sering kali menemukan kata adalah, merupakan, itu merupakan verba kopulatif. Kemudian kita juga menemukan kata kerja pasif seperti dikenal. Selanjutnya, belajar. Bersurat merupakan verba tindakan, sedangkan berpikir verba mental. Kalian tahu apa bedanya verba tindakan dan verba mental? Verba tindakan adalah kita dapat melihat apa yang dilakukan tokoh, sedangkan verba mental kita dapat merasakan atau membayangkan apa yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan. Ya, kita temukan lagi kata kerja pasif. Berikutnya, penanda waktu saat itu. Kemudian, konjungsi temporal. Ya, demikian materi kita tentang teks biografi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran teks biografi. Tetap semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.